Halo, kembali lagi di dalam pelayanan digital Perkantas Labuan Batu di dalam seri tips seputar ibadah bersama dengan trainer MC Kak Ririn. Nah, yang lalu kita sudah berbicara tentang lagu yang baik, kriteria lagu yang baik. Nah, apakah semua lagu sama aja di dalam sebuah ibadah? Atau ada nggak sih ini Kak, ada nggak sih aturan gitu ya di dalam menyusun lagu-lagu itu, meletakkan lagu-lagu itu di dalam sepanjang ibadah? Ya, jadi Bang Digo, kita di dalam memilih lagu harus kita memikirkan juga, perhatikan lebih tepatnya ya, bagaimana menyusun lagu yang baik itu juga harus sesuai dengan alur, begitu ya. Karena kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan jemaat yang kita layani ini, Bang Digo. Di dalam waktu yang sementara ini kan mereka kita harapkan, kita rindukan mereka menikmati momen yang bernilai kekal. Maksudnya adalah bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga mulai dari awal ibadah sampai pada klimaksnya adalah firman Tuhan, dan akhirnya nanti mereka siap diutus di dalam lagu pemutusan. Harusnya mereka benar-benar dipersiapkan alurnya gitu. Kita mendorong mereka gitu ya, hatinya dipersiapkan mulai dari awal sampai nanti kepada firman Tuhan dan pada akhirnya begitu ya. Jadi memilih lagu sesuai dengan alur itu sangat penting sekali. Nah, alurnya apa nih Bang Rigo? Nah, mulai dari awal gini. Kita sebagai MC nggak ada yang tahu bagaimana kondisi hati jemaat kan yang kita layani gitu ya. Entah mereka datang dalam kondisi sedih, marah, kesal, capek dan sebagainya. Nah, maka di awal kita mempersiapkan mereka dengan lagu-lagu yang mempersiapkan hati mereka gitu ya. Baik itu bisa persiapan hati bisa lewat saat teduh terlebih dahulu gitu ya, atau kita memulainya adalah dengan lagu-lagu persekutuan gitu ya. Kenapa? Karena supaya mereka juga akhirnya menikmati gitu ya, menjadi bagian di dalam fellowship persekutuan kita yang mau kita bangun dulu gitu ya. Jadi dibangun dulu suasana hatinya, dibangun dulu sukacitanya gitu ya. Baru sampai situ setelah mereka siap gitu, kita mulai dengan saat teduh. Nah, ini Bang Rigo, banyak kesalahan. Kita biasanya memulai saat teduh. Setelah saat teduh, MC selalu bicara, kita akan memulai ibadah. Nah, ini yang penting Bang Rigo, bahwa ketika kita mulai saat teduh sampai selesai gitu ya, ini adalah sudah menjadi satu dalam rangkaian ibadah gitu ya. Jadi saat teduh bukan di luar ibadah, saat teduh masih di dalam ibadah. Bedanya kita memulai dulukah dengan saat teduh atau memulai dengan lagu persiapan hati, sampai kepada setelah itu jemaat diajak untuk dipersiapkan untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena dosa menjadi penghalang berkat Tuhan. Jadi kita benar-benar memohon Tuhan menyucikan dosa kita sampai kepada akhirnya kita siap, hati yang dibarui gitu ya, dengan sukacita. Kemudian kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang baru, kita dipersiapkan, akhirnya kita sanggup atau siap memuji Tuhan gitu ya. Kita memuji Tuhan sampai pada akhirnya klimaksnya adalah firman Tuhan. Kemudian persembahan itu apa Bang Rigo gitu ya. Jadi sebenarnya persembahan itu adalah menjadi bukti pertama gitu ya, bukti mula-mula kita meresponi firman Tuhan, yaitu dengan memberikan diri kita, memberikan apa yang ada pada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi meresponi firman Tuhan yang kita dengar sampai pada akhirnya kita siap diutus. Jadi alurnya seperti gunung gitu Bang Digo, tapi bukan alur turun ya setelah firman, tapi justru kita setelah mencapai gunung gitu ya, kita siap diutus untuk kembali melayani sesama sesuai dengan panggilan Tuhan gitu ya. Seperti itu sih Bang Digo. Jadi alurnya harus jelas. Jadi pilih lagu. Kalau lagu penyembahan, cari lagu penyembahan. Lagu persiapan hati yang lebih kepada ajakan beribadah, cari lagu yang sukacita. Misalnya kayak It's Good to See You Here With Me gitu misalnya gitu ya. Apakah Kak ada pengaruh melodi-melodinya juga gitu ya? Kok rasanya misalnya katakanlah kalau ketika pengakuan dosa tiba-tiba nyanyinya girang gitu, cocok nggak ya? Nah, seperti apa sih? Apa ada kriterianya di setiap ordo liturginya? Betul. Itu? Gitu. Memang di dalam memilih lagu itu kita juga harus memperhatikan alur tadi dengan memperhatikan suasana gitu ya. Kita membangun suasana. Itu peranan MC juga penting dalam hal itu gitu. Jadi memang memang harusnya gitu ya, dengan lagu-lagu yang ceria, yang ngebeat, itu adalah lagu-lagu yang tadi Bang Digo dimulai di awal persiapan hati. Nah, saat teduh ini penting sekali. Terkadang juga MC nih Bang Digo, ketika kita saat teduh, MC bicara mengantar lagu supaya jemaat dipersiapkan saat teduh. Tetapi kadang-kalanya MC lagi bicara, singer nyanyi gitu ya. Sehingga jemaat bingung nih mau dengerin musik kuat juga musik gitu. Kuat juga. Jadi jemaat bingung mau dengerin MC kah atau mau dengerin singer yang sedang bernyanyi. Nah, harusnya
biarkan MC bicara dulu, baru setelah selesai boleh singer, tetapi singer juga kadang-kadang Bang Rigo di beberapa persekutuan 3-4 orang atau 2 lah katakan gitu ya, nyanyi bareng-bareng. Nah harusnya sih sebenarnya kalau waktu saat teduh cukup satu singer saja dengan satu alat musik, entah itu piano, entah keyboard, entah gitar gitu ya, benar-benar yang sunyi, karena itu menolong jemaat untuk menikmati persekutuan. Nah tetapi kalau lagu yang fellowship ya jangan lagu yang melo gitu ya, ketikan gitar yang benar-benar yang upbeat gitu ya, supaya itu membangun jemaat membangun suasana hati jemaat gitu. Kalau lagu penutup nih kan, lagu-lagu penutup zaman-zaman sekarang ini kan seringkali pengennya lagu penutup itu yang menyentuh, yang menyentuh emosi mereka gitu. Atau seperti apa sih? Karena kalau saya dulu ya di pelayanan misalnya lagu penutup itu kayaknya harus yang march, yang komitmen, atau sebetulnya esensinya apa sih di dalam lagu penutup itu? Iya. Sebenarnya memang Bang Rigo, kenapa memang pada masa kita masih mahasiswa begitu ya, kita diajarkan beberapa alumni atau pengajaran training MC yang sudah pernah kita pelajari, memang untuk lagu pemutusan akan sangat baik adalah lagu yang mars, karena kita bicara tentang kita menyerahkan diri gitu ya, kita sedang berkomitmen. Nah kalau komitmen misalnya beatnya loyo, lemes ya akan berpengaruh Bang Rigo gitu ya. Misalnya contohnya tentang bagaimana panggilan gitu ya, yang harus yang tepat kayak kami siap Tuhan mengambil bagian gitu ya, kan nggak mungkin lagi yang kami siap Tuhan. Nah itu kan akan sulit ya Bang Rigo ya, itu juga akan mempengaruhi kondisi gitu ya hati jemaat juga. Jadi kita ke lagu penutup itu betul-betul disiapkan untuk masuk ke dunia setelah ibadah gitu ya, dan menjadi saksi ya. Menarik sekali ya tips kita hari ini. Jadi memilih lagu itu, kalau kemarin di video sebelumnya sesuai tema, sesuai bentuk ibadahnya, sesuai jemaat, sekarang Kak Ririn sudah jelasin harus juga sesuai dengan ordo ibadahnya dari awal sampai akhir. Dan kalau saya sih Kak menangkapnya, betapa pentingnya peran MC ini di dalam membangun seluruh ibadah itu supaya tadi Kak Ririn bilang membentuk sebuah klimaks ya. Jadi sebuah ibadah tidak boleh menjadi sebuah bentuk yang egois, yang penting ya udah aku laksanakan ibadah. Tapi seorang MC betul-betul mencoba membayangkan bagaimana suasana hati jemaat supaya dia siap betul-betul memasuki persekutuan yang kekal bersama Allah melalui ibadah itu. Kiranya tips ini menolong kita sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya.